Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Melinda Suryani dari kelas 4A Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai rencana usaha pemasaran beras organik yang akan dilakukan oleh perusahaan Kalaker. Kalaker merupakan perusahaan yang ikut serta peduli terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Maka dengan itu Kalaker menyediakan produk-produk organik yang salah satunya adalah beras organik. Beras organik ini berasal dari budidaya tanaman padi yang aman dari pupuk kimia dan pestisida kimia. Selanjutnya yaitu bab analisis aspek bisnis yang terdiri dari aspek pasar. Aspek pasar merupakan faktor penting yang dijadikan kunci keberhasilan bagi perusahaan dalam memetakan suatu pasar. Aspek pasar terdiri dari dua faktor. Yang pertama yaitu pangsa pasar. Pangsa pasar adalah proporsi total penjualan barang atau jasa suatu perusahaan dari berbagai sumber dibandingkan dengan total penjualan barang atau jasa pada industri tertentu selama periode waktu tertentu. Selanjutnya yaitu strategi pemasaran. Strategi pemasaran ini terdiri dari secara geografis, yaitu menurut wilayahnya produksi beras organik ini atau pemasarannya berada di wilayah Sukabumi, bahkan dapat mencapai seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Dan segmentasi pasar lainnya yaitu secara psikografis. Beras organik lebih sehat dan aman untuk dikonsumsi jangka panjang, cocok untuk pengidap diabetes dan individu yang sedang diet namun masih mengkonsumsi nasi. Yang kedua yaitu targeting. Targeting dari produk beras organik adalah semua kalangan sosial karena semua masyarakat Indonesia patut mendapatkan bahan pangan yang memberikan efek yang baik saat dikonsumsi. Lalu yang ketiga yaitu positioning. Produk yang kami hadirkan adalah beras organik yang terjamin kualitasnya dan terpercaya karena kami sudah memenuhi sertifikat organik yang melalui berbagai proses pengujian dan pengawasan untuk menjaga kualitas mutu produk agar tetap baik. Dari mulai proses budidaya, panen hingga pasca panen semuanya sesuai dengan SOP. Selanjutnya yaitu taktik baruan atau taktik marketing untuk pemasaran beras organik. Yang pertama yaitu produk yang kita miliki adalah beras organik yang terdiri dari beras putih, hitam, dan merah. Harga per kilogramnya dibanderol dengan harga di kisaran Rp20.000 per kilogramnya. Lalu tempat pemasaran beras organik ini berada di wilayah Cikembar, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Promosi yang kita lakukan yaitu menggunakan media sosial, marketplace, juga sistem COD ataupun door to door kepada para konsumen. Selanjutnya adalah untuk menilai layak atau tidaknya usaha ini dilakukan adalah kita harus mengetahui tentang SWOT atau kita melakukan analisis SWOT, di mana analisis SWOT ini untuk mencari kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang akan dihadapi oleh usaha pemasaran beras organik. Yang pertama yaitu kekuatan dari usaha ini adalah produk beras organik ini sangat aman dikonsumsi bagi penderita diabetes. Produk beras organik baik dikonsumsi oleh semua kalangan. Lalu produk beras organik sudah memiliki sertifikat organik. Peluangnya ya dalam usaha pemasaran ini adalah masih jarang produsen beras organik lokal. Keadaan pandemi yang memaksa masyarakat untuk hidup sehat dengan makanan organik. Lalu ketersediaan media sosial untuk memasarkan produk beras organik ini sudah sangat maju, sudah sangat terfasilitasi. Selanjutnya yaitu kelemahannya. Kelemahan dari usaha ini adalah harga jual yang lebih mahal dari beras konvensional. Lalu kemasan juga masih sederhana dan branding yang masih kurang. Selanjutnya adalah ancaman dari usaha ini adalah pemalsuan beras di kalangan petani yang bukan organik. Produsen pesaing yang dapat memproduksi beras organik lebih besar yang sudah memiliki branding yang dikenal masyarakat luas.
regenerasi petani padi organik yang kian hari tidak ada. Selanjutnya adalah aspek yuridis, di mana produk beras organik kami sudah memiliki sertifikat organik. Dan yang kedua, badan usaha Kalaker merupakan perseorangan yang dimiliki oleh pemilik perusahaan atau owner. Yang ketiga adalah kegiatan usaha. Kegiatan usaha Kalaker sudah memiliki surat-surat izin berupa surat izin perdagangan, surat izin tempat usaha, dan NPWP. Selanjutnya adalah aspek produksi yang terdiri dari lokasi produksi dan proses produksi. Lokasi produksi sendiri ialah berada di daerah Cikembar, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Lalu proses produksi yang pertama adalah kami melakukan pembelian gabah dari petani padi organik, lalu melakukan proses penggilingan padi hingga menjadi beras dan melakukan pengemasan beras sampai melakukan pemasaran. Selanjutnya yaitu mengenai aspek organisasi. Aspek organisasi ini terdiri dari saya sendiri, Melinda Suryani, sebagai direksi Kalaker yang merupakan orang yang bertanggung jawab dan juga memiliki wewenang dalam pengurusan perusahaan. Lalu ada Ibu Yari Siti Akbari sebagai direktur utama Kalaker dan Bapak Gofur Aksari sebagai manajer Kalaker. Mengenai aspek lingkungan, usaha penjualan beras organik ini tentunya sangat membantu menjaga kelestarian lingkungan karena mendorong petani untuk melakukan budidaya organik. Lalu selanjutnya memenuhi kebutuhan pangan yang sehat dan mengurangi penggunaan bahan-bahan kimia yang berbahaya yang akan dikonsumsi oleh para konsumen. Juga memberikan lapangan pekerjaan bagi warga sekitar di wilayah produksi beras organik. Adapun hal yang paling penting dalam rencana usaha ini yaitu mengenai aspek finansial ataupun pembiayaan. Adapun biaya tetap dari usaha pemasaran beras organik ini yaitu terdiri dari sealer, timbangan elektrik, vakum sealer, gunting, bangunan, mesin penggiling padi, mesin jahit karung, box kontainer plastik, serokan, ember, dan lainnya, memiliki jumlah biaya atau penyusutan selama 1 tahun Rp3.228.083. Selanjutnya yaitu biaya variabel. Yang pertama adalah pembelian gabah, penjemuran padi, proses penggilingan, packaging, listrik, karung 25 kg, plastik vakum 1 kg, plastik vakum 5 kg, label stiker, dan transportasi, yaitu dalam 1 kali produksi atau 1 bulan akan menghabiskan biaya variabel sebanyak Rp61.570.000. Maka total cost yang dikeluarkan selama 1 tahun oleh Kalaker dalam proses produksi dan pemasaran beras organik yaitu menghabiskan biaya sebesar Rp742.068.083 per tahunnya, dan penerimaan ataupun penjualan beras selama 1 tahun yaitu Rp1.392.000.000. Keuntungan yang kita dapatkan itu sebanyak Rp649.931.917. Usaha ini dapat dikatakan layak karena nilai RC lebih dari 1 yaitu 1,79% dan BC-nya lebih daripada 0 yaitu 0,87. BEP harga dan unit juga dikatakan memiliki angka impas yang tidak memberikan kerugian. Maka dari itu kesimpulannya dari analisis usaha perencanaan penjualan beras organik ini dikatakan layak dan dapat diusahakan secara berkelanjutan dan dikembangkan. Sekian dan terima kasih presentasi mengenai rencana usaha pemasaran beras organik yang saya lakukan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.